Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Chandra Ristiana dengan NIM 2507401018. Di sini saya akan memaparkan materi tentang polinomial. Yang pertama yaitu definisi. Polinomial atau sering disebut juga sebagai suku banyak adalah ekspresi matematika yang dibangun dari variabel dan konstanta yang dihubungkan oleh operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Lalu di sini ada bentuk umumnya. Bentuk umumnya yaitu setiap suku dalam polinomial adalah hasil perkalian antara koefisien dan variabel yang dipangkatkan dengan bilangan bulat non-negatif. Di sini koefisiennya yaitu AN, A-1 dan seterusnya. Lalu A0 itu adalah konstanta dan variabelnya yaitu XN, X-1 dan seterusnya. N di sini adalah derajat polinomial yang merupakan pangkat tertinggi dari variabel dengan koefisien yang tidak nol. Derajat N harus merupakan bilangan bulat non-negatif. Lalu di sini ada salah satu contoh yang saya ambil, yaitu diketahui suku banyak fx-nya 2x pangkat 4 min 2x pangkat 3 min 2x min 4. Berapa nilai suku banyak apabila x sama dengan min 1? Jadi fx, x-nya itu sudah diketahui yaitu min 1, yang dimana x dan pangkat itu terlebih dahulu dicari hingga mendapatkan nilai, lalu digabungkan dengan angka yang ada di depan hingga menghasilkan jawaban. Jadi hasil dari semuanya yaitu 3. Lalu di sini ada sifat-sifat dari polinomial, yaitu pertama, variabelnya punya pangkat bilangan bulat positif atau 0. Contohnya x pangkat 2 atau x pangkat 3. Yang kedua, suku-sukunya seperti 5x pangkat 2 atau min 3x yang dihubungkan dengan tanda tambah atau kurang. Operasinya yaitu tambah, kurang, dan kali, mengikuti aturan matematika dasar. Lalu akar dari polinomial adalah nilai yang membuat ekspresi tersebut menjadi 0 atau tidak bernilai. Lalu di sini polinomial dalam penerapan di dunia alat berat, yaitu dengan pemeliharaan alat berat untuk memodelkan dan memprediksi kausan komponen dengan penggunaan regresi polinomial. Insinyur dapat mengubah suatu data dari sensor seperti suhu dan getaran menjadi kurva matematis. Kurva ini membantu mereka untuk memahami tren kausan dan memprediksi kapan suatu komponen akan rusak. Hal ini memungkinkan penerapan pemeliharaan prediktif di mana perbaikan dilakukan tepat waktu bukan berdasarkan jadwal. Tujuannya untuk menghemat biaya dan mencegah kerusakan tak terduga. Jadi sekian dari pemaparan materi polinomial dari saya. Dilanjutkan materi selanjutnya di samping. Kenalkan, nama saya Jimmy Fri Ananda, NIM 2507401020. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasional. Pertama, ada definisi rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk pecahan A bagi B, di mana A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Selanjutnya, bentuk umum rasional. Misalnya, 3 adalah bilangan rasional karena dapat dinyatakan dalam bentuk pembagian 6 bagi 2. Bilangan 0,25 juga adalah bentuk bilangan rasional karena dapat dinyatakan dalam bentuk
pembagian 1/4. Selanjutnya contoh soal rasional. Ini contoh soal yang gampang. Misalnya 0,5 sama dengan 5/10. 5 dan 10 ini sama-sama bisa dibagi 5. Jadi sama dengan 5 bagi 5 per 10 bagi 5 sama dengan 1/2. Di bawahnya juga sama, 0,35 sama dengan 35 per 100 karena ada 2 nomor di belakang koma. Yes. Sama-sama bisa dibagi 5, jadi 35 bagi 5 per 100 bagi 5 sama dengan 7/20. Selanjutnya, sifat-sifat rasional. Pertama, sifat tertutup. Hasil operasi bilangan rasional tetap rasional. Kedua, sifat komutatif. Urutan tidak mempengaruhi hasil penjumlahan dan perkalian. 3. Sifat asosiatif. Pengelompokan tidak mempengaruhi hasil penjumlahan dan perkalian. 4. Sifat distributif. Perkalian terhadap penjumlahan. Penerapan rasional dengan TRPAB. Penerapan rasional dalam teknologi rekayasa pemilihan alat berat berarti menggunakan pendekatan yang logis, sistematis, dan berbasis data dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pemeliharaan alat berat. Pendekatan ini sangat penting untuk memastikan efisiensi operasional, mengurangi downtime, dan memaksimalkan umur alat. Berikut adalah contoh penerapan rasional dalam konteks tersebut. Pertama, pemeliharaan berbasis kondisi. Biasanya ini menggunakan sensor getaran, tekanan, oli, atau level kebisingan. Yang kedua, manajemen pemeliharaan terkomputerisasi. Jadi sistem ini digunakan untuk mengelola jadwal, log aktivitas, stok suku cadang, dan biaya pemeliharaan. Yang ketiga ada root cause analysis atau RCA. Ini menganalisis akar penyebab yang digunakan untuk mengidentifikasi kerusakan pada alat. Yang keempat ada desain rekayasa dan mempermudah pemeliharaan. Ini merancang mesin, para insinyur untuk merancang mesin agar mudah diakses dan dirawat. Nomor 5 ada analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis. Jadi di sini menganalisis biaya untuk memperbaiki dan manfaat-manfaat yang dibeli alat gitulah. Karena ada training dan sertifikasi tenaga pemeliharaan. Ini penerapan ini juga mencakup pengembangan SDM yang untuk para pekerja. Yang ketujuh adalah penggunaan teknologi IoT dan Big. Jadi IoT pada alat berat memungkinkan pengumpulan data real time yang bisa dianalisis prediksi kerusakannya. Terima kasih.